Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita memperhatikan beberapa etika yang harus kita taati di dalam ibadah online pagi hari ini. Kita menghayati bahwa ibadah adalah sarana perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu, selayaknya kita beribadah dengan penuh rasa syukur, khidmat, dan hormat. Untuk itu sangat dimohon perhatian dan kerjasama saudara untuk hal-hal sebagai berikut. Marilah kita duduk dan mengenakan pakaian dengan sopan dan rapi seperti ketika kita beribadah dalam gedung gereja. Marilah kita menjaga hati dan sikap saat beribadah dengan tidak memanfaatkan HP hanya untuk mengakses link video ibadah online. Tidak melakukan aktivitas lain, mengobrol dengan keluarga, atau meresponi hal-hal lain dengan HP selama ibadah berlangsung. Marilah kita mengikuti semua rangkaian ibadah sesuai dengan liturgi dari pra-ibadah sampai dengan pengutusan dan berkat dengan tenang, khidmat, dan tertib. Selamat pagi saudara yang terkasih, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama menundukkan hati dan pikiran kita untuk mempersiapkan diri memasuk ibadah pada hari ini dengan memujikan PKJ 2, Mulia, Mulia namanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam peringatan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32, kita diundang untuk datang dengan sukacita sebab kasih setia Tuhan selalu menyertai kita selamanya. Dengan berdiri, mari kita masuk rumahnya. Rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Jemaat yang terkasih, pada saat ini ulang tahun Gereja Kristen Indonesia kita rayakan di tengah ujian berat. Sebagai bagian dari dunia, dari bangsa, dan dari gereja Tuhan yang esa tengah bergumul di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera dan badai menderu, namun kita tidak ingin mundur atau takut. Tapi kita sebagai gereja hadir menjadi berkat, menemani umat dan memakai pergumulan berat ini sebagai alat untuk memperbarui diri. Saat ini kita perlu memohon Tuhan menolong kita untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Mari kita siapkan hati dan memfokuskan pikiran kita dalam doa pengakuan dosa secara berbalasan. Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami sering gagap dan tak siap saat ancaman datang. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar, melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Di dalam nama-Mu, kami memohon, Ya Tuhan, ampunilah kami. kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Di dalam nama-Mu, kami memohon, ampuni dan tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Amin. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku tahu
Bagi saudara yang sudah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Yehezkiel 36 ayat 24 sampai 26. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi semua, damai Tuhan besertamu. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Damai dari Tuhan membuat kita siap untuk menyambut firman-Nya. Mari bersukacita sebab Dia memberikan kidung yang baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, iramaku paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Silakan duduk. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, isilah hati kami dengan pencerahan dan cinta kasih-Mu, agar kami semakin menikmati hari-hari kami yang penuh dengan tantangan. Biarlah Roh Kudus menyertai kami dalam kami merenungkan setiap firman-Mu dan berbuah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.
Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal di dunia elektronik atau gadget yang familiar dengan kehidupan kita setiap hari. Dua istilah ini adalah dua istilah yang cukup kita kenal sehari-hari, yaitu upgrade dan update. Upgrade itu biasanya berkaitan dengan sesuatu alat yang kita punya yang ingin kita perbaiki. Mungkin fisiknya tidak lagi sempurna, mungkin cara kerjanya misalnya komputer yang kita miliki, laptop atau juga handphone yang kita punya sudah tidak dapat bekerja dengan baik, maka itu kita harus mengupgrade-nya. Ada hal yang harus kita ganti secara fisik. Ada uang yang harus kita keluarkan untuk memperbaikinya. Lalu yang kedua adalah update. Update biasanya juga sama-sama memperbaiki. Tapi yang membedakannya adalah update biasanya digunakan untuk memperbaiki sistem atau bagian dalam dari alat yang kita punya. Misalnya ada program yang kita punya, aplikasi yang kita gunakan, dia sudah mulai ketinggalan zaman, tinggal kita tekan tombolnya, biasanya dia akan otomatis mengupdate. Bedanya, upgrade adalah sesuatu yang terlihat secara fisik dan update sesuatu yang terjadi di dalamnya. Berkaitan dengan kehidupan gereja, khususnya ketika kita semua merayakan ulang tahun Gereja Kristen Indonesia, salah satu hal yang juga diperkuat bagi kita saat ini tentang memperbarui diri. Pertanyaannya untuk kita sekarang, mana yang lebih sering terjadi di gereja kita? Upgrade atau update? Kalau ada masalah, mana yang sering kali kita ambil jalannya? Apakah kita mau mengupgrade fisik gereja kita atau justru yang kedua, kita mau mengupdate sistem yang terjadi di dalam gereja kita? Mengingat juga belakangan ini segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup gereja itu mulai berubah. Biasanya kita berbondong-bondong ramai datang menuju gedung gereja, sekarang kita harus mempertimbangkan secara detail. Apakah benar langkah saya untuk pergi ke gereja? Apakah aman untuk kesehatan saya? Maka itu gereja akan banyak berubah. Dan tentu bukan hanya berkaitan dengan upgrade atau perubahan gereja secara fisik, tetapi harus ada update di dalamnya. Yesus menyampaikan kepada para muridnya, mengajar dengan sebuah pertanyaan yang sama. Yesus sedang mengajar dengan sebuah pertanyaan, siapakah anak manusia itu? Dan disinilah kita harus mengenal bahwa gereja, tempat kita beribadah, tempat kita bertumbuh, sesungguhnya harus diawali semuanya dengan percakapan tentang Tuhan. Karena percakapan tentang Tuhan itu yang akan mengungkapkan apakah sesungguhnya selama ini iman kita semakin kuat pada Tuhan atau ternyata diam, stuck, atau bahkan mengalami kemunduran. Di hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia, kita sama-sama mau mengukur. Seperti ketika Yesus mengukur dirinya di Kaisarea Filipi. Waktu itu ketika Yesus masuk di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada muridnya dan jawaban para muridnya, menurut orang-orang di sana, Yesus tak ubahnya seperti nabi biasa. Tidak begitu dikenal siapakah Yesus di dalam kehidupan mereka. Ketika Yesus mengajar, mereka mendekat hanya karena Yesus dianggap hebat.
Mereka mendekat dan mereka mendengarkan semua pengajaran Yesus. Sama seperti yang dilakukan para murid-murid Yesus. Namun yang membedakan adalah para murid menganggap bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Jawaban itu terlontar dari Simon Petrus. Ia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau tadi orang-orang banyak dekat hanya karena Yesus hebat, tetapi murid-murid Yesus dekat karena mereka yakin Yesus adalah juru selamat. Mari kita melihat kehidupan gereja kita. Apakah selama ini ketika kita ada di dalam lingkungan gereja, kita mengikuti banyak kegiatan gereja mulai dari kebaktian, berbagai macam persekutuan, doa, dan sebagainya, apakah kita sungguh-sungguh semakin mengenal Yesus seperti para murid yang betul-betul kenal dengan Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah? Kehadiran gereja harusnya membuat kita semua, setiap umatnya, makin yakin kalau Yesus adalah juru selamat. Masalahnya dalam kehidupan kita belakangan ini kita bertemu dengan kenyataan bahwa fokus gereja seringkali mengukur dirinya pada kegiatan. Apakah kegiatan yang dilakukan diikuti banyak jemaat atau tidak? Tapi jarang sekali kita mengukur apakah kegiatan yang kita buat di gereja itu betul-betul semakin mempererat relasi kita dengan Tuhan. Atau juga yang lainnya ketika kita baru peduli pada seseorang karena kita membutuhkannya untuk bisa ikut melayani bersama-sama di gereja. Atau pada masa pandemi sekarang ini, mungkin banyak di antara kita, saudara-saudari kita atau bahkan kita sendiri merasa tidak diperhatikan oleh gereja, merasa ditinggalkan oleh gereja, merasa pertumbuhan rohani kita tidak makin hari justru tidak makin bertumbuh dan mungkin saja berhenti di satu titik. Sehingga kita harusnya sama-sama bertanya dan mengukur diri kita seperti Yesus waktu itu bertanya, siapakah juru selamat kita? Kalau kita masih ada dalam posisi para murid, maka dengan jelas kita akan menjawab Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yang juga berarti Yesus akan hidup di dalam keseharian kita. Namun apakah yang terjadi belakangan ini? Kita seringkali galau, berhenti, ada masalah yang berat yang kita alami dan kita jarang sekali menyerahkan sungguh-sungguh semuanya kepada Tuhan. Maka itu sebetulnya ada gereja, ada kegiatan-kegiatan yang ditawarkan pada kita, itu juga berarti harus ada kedekatan dan ada pengenalan yang lebih jauh dengan Tuhan. Semakin kita giat ikut kegiatan gereja, semakin kita giat ikut dalam kebaktian-kebaktian di hari Minggu, seharusnya kita juga harus semakin kenal dengan siapa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu yang lebih jelas bagi kita sekarang adalah gereja bukan hanya sekadar gedung ibadahnya saja, tetapi gereja adalah soal pribadinya. Di masa sekarang ini jemaat yang terkasih, kita tidak bisa bilang gereja kita berlokasi di sebelah sana. Gereja saudara kita berlokasi di sebelah sini. Tetapi yang harus kita katakan adalah gereja itu sudah harus tumbuh di dalam diri kita. Karena sekarang gereja bukan lagi sekadar gedungnya, tetapi gereja adalah diri kita sendiri. Masih ingatkah kita bahwa kita selalu diutus untuk ada di tengah-tengah dunia? Dan di masa sekarang ini kita betul-betul diutus masuk di dalam kehidupan kita setiap hari. Layaknya sebuah gereja yang mampu menampilkan dirinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu yang Yesus lakukan dalam peristiwa di bacaan kita. Yesus memberi sentuhan personal kepada Petrus. Kita boleh melihat secara detail seluruh bagian Alkitab kita, hanya satu kali disebutkan siapa orang tuanya Simon Petrus. Simon bin Yunus
hanya disebutkan satu kali di dalam seluruh rangkaian Alkitab kita. Dan itu menunjukkan sentuhan personal yang Tuhan berikan untuk Petrus. Dan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya Tuhan tengah menyentuh kita. Tuhan tahu bahwa kita sekarang ini adalah pribadi-pribadi gereja yang nyata. Pribadi-pribadi gereja yang hidup setiap hari, yang menjalankan aktivitas hidup tiap hari. Dan di dalamnya Tuhan selalu berkarya lewat kehidupan kita. Maka dari itu kita tidak hanya berseru, Ia adalah anak Allah yang hidup, tetapi kita juga bisa berseru, kita sekarang ini adalah gereja yang hidup. Gereja nggak lagi bisa berpegang pada sebuah lokasi. Gereja nggak bisa lagi hanya berpatokan pada kegiatan-kegiatan yang berjalan, tetapi gereja sekarang berpatokan pada kita, pada kehidupan kita masing-masing. Karena kita adalah gereja yang hidup. Gereja berubah, bukan lagi semata-mata sebatas gedung beribadah, tetapi gereja sudah berubah menjadi pribadi manusia. Maka itu di bagian Alkitab kita yang lain yang juga menjadi bahan leksionari kita, Roma pasal 12 ayat 1 sampai ke 2 mengatakan kepada kita bahwa ada ajakan untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Artinya kita diajak sungguh-sungguh untuk mewartakan, beraksi keluar, untuk memperlihatkan bagaimana sih sebetulnya orang yang hidup bergereja. Selama ini mungkin kita berpikir, ya betul tidak ada kegiatan di gereja, ya betul tidak ada pertemuan dan kita semakin lemah dan kita mungkin merasa Tuhan tidak menyertai kita. Tapi jangan salah, ternyata Tuhan sedang mengutus kita untuk bisa jadi pribadi yang punya semangat bergereja di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka dari itu sesungguhnya kita sekarang ini adalah pribadi yang unik, yang diciptakan, yang sedang disiapkan, yang dibentuk lewat berbagai pengalaman hidup kita tiap hari untuk mampu mewartakan bahwa betul Yesus hidup di dalam gereja, Yesus hidup di dalam pertumbuhan imanku, Yesus hidup di dalam seluruh kondisi kehidupan yang ada saat ini. Maka itu seruan yang paling jelas untuk kita adalah kamu adalah gereja yang hidup. Mari sekarang kita coba mengambil waktu di dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita bangun tidur dan juga kalau perlu sebelum kita pergi untuk tidur, katakan kepada diri kita masing-masing. Di rumah, aku adalah seorang bapak, aku adalah seorang ibu yang harus bisa jadi teladan dalam beriman bagi keluarga. Katakan, setiap hari aku adalah seorang anak yang harus mampu dipakai Tuhan untuk berkarya di tengah kehidupan. Katakan setiap hari, keluargaku adalah keluarga yang dibangun dalam kasih Tuhan. Kenapa? Karena karena kita semua sekarang adalah gereja yang hidup. Gereja yang tumbuh di lingkungan kita setiap hari. Maka itu gereja adalah tentang kita. Waktu Yesus menjawab apa yang dikatakan oleh Simon Petrus, itu menandakan bahwa jawaban itu sebetulnya bukan hanya jawaban seorang Simon Petrus, tetapi jawaban itu mewakili jawaban dari seluruh murid-murid Yesus yang selama ini mengikuti pelayanan Yesus. Mereka sungguh-sungguh hidup dan menghidupi apa yang telah Yesus ajarkan di dalam pelayanannya setiap hari. Gereja bukan lagi sebatas pertemuan, tetapi gereja sekarang adalah tentang kita. Gereja akan banyak berubah. Gereja akan banyak melakukan perubahan, akan banyak melakukan improvisasi, akan banyak melakukan inisiatif
supaya setiap kita juga selalu bisa merasakan kehadiran Tuhan. Maka itu Yesus mengatakan kepada Simon Petrus. Petrus itu berarti batu karang. Tetapi ketika batu karang itu berkumpul, dia menjadi besar. Dan kita adalah batu karang yang dititipkan kunci kerajaan sorga. Kita punya tugas untuk diutus di tengah kehidupan kita. Kita punya tugas untuk membarui gereja. Caranya adalah kita menyiapkan diri kita setiap hari sebagai saksinya Tuhan di tengah kondisi kehidupan kita. Kita adalah batu karang yang dititipkan kunci kerajaan sorga. Artinya sekarang ini hidup kita bukan lagi hanya sebatas kenyamanan. Bukan lagi hanya sebatas menikmati apa yang gereja berikan lewat kegiatan pada kita. Tetapi sekarang kita bisa berinisiatif untuk melakukan segala sesuatu yang baik, untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sebatas nyaman hidup sebagai orang Kristen atau hidup sebagai orang yang punya gereja, tetapi kita juga harus melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita gak boleh bangga kalau selama ini kita merasa bergereja menjadi beban dalam kehidupan kita. Kita mungkin datang ke gereja selama ini, belakangan ini, kita datang dengan keluh kesah yang kita bawa pada Tuhan. Tuhan, kenapa harus saya? Kenapa hari ini harus saya yang melayani? Kita gak boleh bangga karena kita bisa mengucapkan itu. Atau mungkin kita juga tidak boleh bangga ketika kita punya sakit hati terhadap gereja kita. Kita juga tidak boleh bangga kalau kita merasa tidak sejalan dengan rekan-rekan, dengan saudara-saudari kita yang ada di gereja. Tetapi kita harus bangga kalau kita terus punya kerinduan pada Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang sulit kita terima di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, batu karang itu letaknya bukan di pinggir pantai. Tetapi batu karang itu letaknya di tengah lautan. Apa yang terjadi dengan batu karang? Dia selalu dihantam oleh berbagai ombak. Dan begitulah hidup kita. Ketika Tuhan mengutus Petrus, ketika Petrus mengakui imannya yang kuat pada Tuhan, Tuhan mengutusnya untuk ada di tengah dunia. Ibaratnya hidup kita adalah batu karang itu. Kita adalah batu karangnya Tuhan yang siap dihempas, dihantam berbagai ombak, mulai dari yang riaknya kecil sampai ombak yang bergelombang besar. Dan lihatlah, semakin keras hantaman terhadap batu karang itu, batu karang akan semakin menunjukkan keindahannya dan dia akan semakin tertanam kuat di dasarnya. Jemaat yang terkasih, saat ini mari kita melihat kembali kehidupan kita dalam bergereja. Gereja tidak hanya akan maju sendirian. Gereja tidak akan pernah bisa melangkah dengan hebat seperti yang kita pikirkan kalau kita hanya berjuang sendirian. Tetapi gereja selalu bisa berubah. Gereja selalu bisa punya peluang untuk semakin lebih baik. Dan itu hanya bisa dimulai dari hidup kita masing-masing. Dan kiranya kita selalu mensyukuri kehidupan kita dalam bergereja, memahami bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita sebagai kesatuan gereja, sebagai orang-orang yang siap diutus di tengah dunia. Yakinlah, di tengah kehidupan kita, aku adalah gereja, aku adalah saksi Tuhan, aku adalah batu karang yang teguh, yang siap menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mengambil waktu untuk bersaat hening.
Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur ketika kami menyadari bahwa hidup kami sekarang ini merepresentasikan gereja di dalam seluruh rangkaian peristiwa hidup setiap hari. Engkau yang terus menjaga kami ya Tuhan, supaya kami semakin mampu menjadi saksi Tuhan di tengah kehidupan kami. Sehingga gerejamu semakin memancarkan kasih setia dari Engkau untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk dapat terus mewartakan kabar baik di tengah kehidupan kami setiap hari. Tuhan, bila kami saat ini merasa jauh dari-Mu, sentuhlah hati dan pikiran kami. Pimpinlah kami supaya kami dapat terus menjalani kehidupan kami yang penuh dengan berbagai tantangan. Karena Engkau sendiri yang juga telah mengutus kami, Engkau yang telah membuat kami menjadi seperti batu karang yang teguh di tengah lautan yang penuh dengan berbagai tantangan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga. Kiranya kami boleh terus mensyukuri kehadiran setiap anggota keluarga kami. Engkau terus menjaga kami, Engkau terus menyertai kami semuanya. Engkau juga memimpin setiap kecukupan hidup kami. Engkau juga terus memimpin pekerjaan pendidikan yang saat ini tengah ditempuh. Engkau terus menyertai kami semua di dalam pergumulan kehidupan kami setiap hari. Engkau juga terus menyertai saudara-saudari kami yang saat ini tengah membutuhkan pertolongan Tuhan, karena sedang dalam kondisi yang lemah, karena sakit, karena mereka juga terus membutuhkan pertolongan tim medis. Kiranya Engkau menyertai kami semua lewat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan pada kami setiap hari. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GKI Residen Sudirman, dalam setiap pelayanannya. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, dan pakailah kami sebagai saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk Gereja Kristen Indonesia yang pada tahun ini boleh merayakan ulang tahunnya, sekalipun berbagai tantangan dan juga berbagai dorongan untuk terus memperbarui diri selalu hadir dalam kehidupan kami dan kehidupan bergereja. Tuhan, inilah doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 8b yang berbunyi demikian. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan dengan berbagai cara, tertulis di bawah ini. Yang pertama, transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. 2,
pemindaian atau scan QR Code GKI Residen Sudirman. Yang ketiga, mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja atau dimasukkan di kotak persembahan di gedung gereja. Atau bisa pula dipersembahkan di gereja pada saat kita beribadah kembali di gedung gereja. Marilah kita memberikan persembahan dengan lagu pujian, Mari Puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal amatnya bagi umat damai, dulu kini selamanya, panjang sabar mahabai. Puji Dia yang setianya ajaib. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita memberikan persembahan dalam doa ini. Kasih-Mu besar dalam kehidupan kami, ya Allah, sehingga kami mampu untuk merasakan setiap berkat-Mu. Saat ini kami memberi persembahan sebagai cara kami mengungkapkan syukur atas penyertaan dan pertolongan-Mu yang tak pernah henti dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk selalu giat dalam bekerja, berkarya, serta melayani-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, teruslah membarui diri, memberi arti, beradaptasi dengan situasi, dan bersinergi dengan segenap potensi sebagai cara gereja untuk menjawab panggilan dunia. Berderaplah satu. Berderaplah satu, bertegap langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegap dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh, gerakan jayamu, kebenaran
bersamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Dunia semakin mengalami perubahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di tengah sukacita menyambut perubahan itu, para remaja diperhadapkan oleh berbagai tantangan. Tuntutan akademis, penggunaan gadget yang semakin meningkat, tingkat individualistis, gaya hidup, ketidakmampuan orang tua dalam mendampingi putra-putrinya, dan sebagainya. Padahal, usia remaja adalah usia di mana seseorang mendapatkan dukungan untuk tumbuh kembang rohaninya. Bagaimanakah peran orang tua bagi anak remajanya yang sedang mengalami tantangan pertumbuhan iman? Bagaimana pula setiap remaja mampu memahami dan menyikapi tantangan pertumbuhan imannya? Temukan jawabannya dalam acara Opini, obrolan perkara iman anak remaja masa kini, dengan tema Best Friend Forever in Spiritual Challenge yang akan dilayani oleh Pendeta Setia Hadi pada hari Sabtu tanggal 5 September pukul 18 waktu Indonesia Barat via aplikasi Zoom. Acara ini diperuntukkan bagi orang tua dan remaja. Papa, mama, dan adik-adik remaja bisa langsung mendaftar melalui link berikut ini. Kami nantikan partisipasinya bersama Opini. Mari kita ciptakan hubungan yang teduh dan bersahabat. Tuhan Yesus memberkati. Kala sepasang kekasih mengikat janji setia, melangkah bersama dalam suka dan duka, hati menyatu dalam asa, membangun keluarga bahagia di sepanjang masa. Tapi sayang, perjalanan cinta tak selalu berbunga-bunga. Ada kalanya tak elok dipandang mata. Cinta dan bahagia menjauh, perjalanan terasa berat dan penuh keluh. Di bulan keluarga ini, apakah Anda ingin semakin memperkuat relasi hati suami istri? Apakah Anda ingin terus merajut cinta suci pasutri? Hadirlah dalam persekutuan online Pasutri GKI Residen Sudirman, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 19
melalui media Zoom. Pasutri Pendeta Rahmat Sakaria Mustika dan Ibu Hana Yuliani akan berbagi tips dan refleksi merajut cinta suami istri. Segera daftarkan diri Anda melalui link seperti tertera di bawah ini. Shalom, Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita baru saja selesai beribadah bersama dalam ibadah online GKI Residen Sudirman, Surabaya. Ibadah online ini dapat Anda ikuti setiap hari Minggu pukul 7 pagi melalui saluran TV SBO bagi Anda yang berada di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Juga melalui channel YouTube GKI Residen Sudirman dengan tayang perdana setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Selain ibadah Minggu untuk umum, Anda dapat juga mengikuti kebaktian Resyut untuk kaum remaja dan pemuda, program spesial untuk anak-anak, serta renungan lawatan hati. Semuanya di channel YouTube GKI Residen Sudirman. Untuk membangun persekutuan dan menumbuhkan kerohanian kita, GKI Residen Sudirman juga mengundang Anda untuk bergabung dalam doa malam yang kami lakukan secara online melalui aplikasi Zoom setiap Rabu pukul 7 malam dan pemahaman Alkitab juga secara online melalui aplikasi Zoom setiap Jumat pukul 7 malam. Anda juga dapat mendengarkan renungan dalam program Reflection di Radio Sangkakala Surabaya pada frekuensi AM 1062 setiap hari Jumat pukul 12.30 sampai dengan pukul 13.00. Kami juga menyediakan renungan harian yaitu pedoman saat teduh 4B dalam bentuk tertulis dan Sapa Sabda yang berbentuk suara. Jika Anda membutuhkannya serta membutuhkan berbagai informasi lebih lanjut, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami GKI Residen Sudirman Surabaya di nomor 031 503 2212 setiap hari kerja antara pukul 9 sampai dengan pukul 11 pagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari datanglah
firman-Nya